Pernah nggak sih kamu memperhatikan bahwa karyawan atau anggota, baik itu di organisasi maupun perusahaan bisnismu itu dari hari ke hari kelihatan banget bosannya, terus juga nggak semangat, kinerja mereka stagnan, bahkan turnover yang mulai meningkat. Kalau kejadian kayak gini sebenarnya apa sih yang salah? Atau mungkin ada pelaku atau tersangka utama dari adanya fenomena itu? Tentu ada banget guys. Dan yang menjadi tersangkanya adalah program pengembangan karyawan yang tidak tepat sasaran. Jadi apa dong solusinya? Tenang, solusinya adalah job analysis. Hai, aku Rahma Afifah. Kamu tahu nggak sih apa itu job analysis? Jadi, job analysis ini adalah sebuah proses untuk mempelajari dan memahami suatu pekerjaan secara mendalam. Dengan job analysis ini, kamu bisa yang pertama, memahami apa yang dikerjakan oleh karyawan kamu. Apa sih tugas mereka? Apa sih job desk mereka? Terus yang kedua, bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kayak apa skill dan pengetahuan yang memang harus mereka kuasai untuk bisa sukses di posisi mereka saat ini. Dan yang ketiga, menemukan cara kerja mereka. Kayak gimana sih lingkungan kerja itu bisa mempengaruhi kinerja mereka menjadi lebih produktif. Dengan informasi-informasi ini, kamu bisa merancang program pengembangan karyawan yang pertama, tepat sasaran, kedua, relevan, dan yang ketiga, efektif. Siapa yang gak mau? Karena bayangin aja guys, ketika karyawan kamu, anggota kamu, itu bisa berkembang, maka yang bakal berkembang apa? Organisasi kamu juga, perusahaan kamu juga. Maka dari itu, job analisis ini adalah sesuatu yang penting. Tapi gimana nih langkah yang bisa atau harus kita lakukan kalau mau pakai sistem job analysis ini? Oke, aku ada tipsnya. Yang pertama, yang harus banget kamu lakuin adalah libatkan karyawan kamu, libatkan anggota kamu. Karena apa? Karena mereka loh yang melakukan tugas-tugas itu. Yang kedua, kita harus bisa mencari informasi tentang kebutuhan mereka secara detail. Caranya gimana? Ini itu satu cara yang bisa kalian lakuin. Yaitu kalau misalkan nih, yang pertama, misalkan itu dengan cara, oke, observasi. Kamu ngeliat tuh dari titik A sampai Z apa yang mereka butuhin. Bener-bener ngeliat, memperhatikan. Terus yang kedua, dengan wawancara. Mau itu wawancaranya formal, non formal, semi formal, sampai yang kayak di tongkrongan lah sambil ngopi-ngopi mungkin, asalkan kamu bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, kamu juga bisa menggunakan teknik kuesioner atau dengan angket gitu. Nah, bisa menggunakan Google Form dan juga tools lainnya. Terus kalau misalkan datanya udah kekumpul nih, apa yang harus kita lakukan? Ya apalagi kalau bukan analisis data. Kita bakal memplanning dari sini program kerja apa yang sesuai dengan kebutuhan karyawan atau anggota yang ada di sesuatu yang tengah kamu bangun, perusahaan dan juga organisasi tadi. Setelah itu, ya kita laksanain si programnya ini tentunya dengan metode yang paling efektif. Ini bisa kamu berpikirkan lah ya, ini seperti apa nih harusnya gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan udah berjalan, yang paling menjadi penutup adalah evaluasi programnya. Kita harus pastikan bahwa program itu benar-benar efektif. Kalau misalkan nggak efektif, ya kita bisa balik lagi tuh ke fase analisis data dan juga langkah-langkah sebelumnya. Untuk itu, ingat guys, job analisis itu adalah sebuah investasi yang sangat berharga untuk masa depan bisnis kamu, organisasi kamu, atau apapun yang sedang kamu planningkan. Ya, ingat aja, kalau misalkan karyawan kamu berkembang, ya bisnis kamu juga bakal berkembang.